Satu kali seorang anak muda datang sama pendetanya, "Pak Pendeta, saya bingung nih. Saya ini udah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi saya jatuh lagi dalam dosa. Apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta?" Pendeta ngomong gini, "Oke, kamu saat teduh enggak?" "Enggak Pak." "Ya udah, sekarang coba kamu saat teduh." Dia saat teduh, dia renung firman, rajin. Sebulan oke, bulan kedua jatuh lagi. "Pak Pendeta, jatuh lagi Pak Pendeta." "Kamu udah saat teduh?" "Udah." "Jam berapa kamu bangun?" "Jam 7." "Oh kesiangan, jam 4 pagi." "Kamu kok mau coba jam 4?" Bangun jam 4 lakukan lagi, 2 bulan bertahan, jatuh lagi. Habis itu datang lagi, "Pak Pendeta jatuh lagi." "Udah jam 4 udah." "Ya sekarang kamu tambah puasa." Sebulan 3 kali puasa. Jatuh lagi. Jatuh lagi, mengapa? Karena anak muda ini mencoba hidup bagi Kristus. Dia mencoba hidup untuk menyenangkan Tuhan. Motifnya baik, tapi caranya salah. Semua kita ingin hidup bagi Kristus, bagi Yesus. Tetapi selama Anda melakukannya dengan kekuatanmu, selamanya Anda akan gagal. Pasti gagal. Mau baik, sebentar jahat, sebentar baik, sebentar jahat. Sebentar nangis, sebentar dipulihkan, besok kerasukan lagi, besok lemes lagi, luka lagi. Karena Anda memakai segala kekuatanmu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan hamba Tuhan siapapun itu. Anda akan lelah, Anda akan capek. Atau sebaliknya Anda gini, "Pak Pendeta, Pak Boas tolong doain saya ya." "Ada apa Bu?" "Oh saya mau mengambil keputusan yang penting hari ini. Karena keputusan ini sangat menentukan. Jadi saya butuh Pak Boas berdoa buat saya ya." Rohani gak itu? Karena saya takut apa yang saya ambil ini nanti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pernah yang gitu? Supaya sesuai kehendak Tuhan. Karena saya tahu, tiap kali saya ingin ada keputusan yang penting, Bapak tahu nggak? Setan itu jegal saya terus loh. Setan itu mengintimidasi saya. Setan selalu bikin langkah-langkah saya terhenti. Jadi saya perlu dukungan Bapak berdoa buat saya. Ada yang gitu? Halo? Diam ya. Kayaknya semua gitu deh. Inilah yang banyak dilakukan oleh orang Kristen yang mencoba hidup bagi Kristus. Motivasinya benar, motivasi baik. Tapi Anda lupa, Yesus bukan jauh dari hidupmu. Yesus tinggal dalam dirimu. Yesus itu bukan jauh dari dirimu. Dia ada dalam dirimu. Ini yang kita orang Kristen perlu pahami. Dan mulai khotbah hari ini, saya berharap semua kita orang percaya keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Betul nggak? Bapak Ibu tahu dengan superhero yang di film-film itu apa? Ayo sebutin. Hah? Superman, apalagi? Batman, Spiderman, terus Aquaman, terus Iron Man, terus Albert Man tuh. Kapan mereka tuh hebat? Kan culun-culun tuh, betul nggak? Culun nggak? Aquaman, Batman, apalagi Spiderman, Batman, kan Superman, apalagi Superman lebih culun lagi. Ngapa culun? Karena pakai celana dalamnya di luar kan. Betul nggak? Ya dong, harusnya Superman itu. Kapan mereka hebat?
Ketika ada masalah kita enggak hebat. Dia hebat waktu dia memakai baju saktinya. Betul nggak? Teng langsung hebat loh. Pak Albert hati-hati berubah langsung hebat. Albert Meh. Betul nggak? Waktu dia pakai baju itu dia sakti kan, dia hebat kan? Bapak Ibu kapan Anda hebat? Kita ngomong gini, kenakan Kristus. Halo? Waktu Anda memakai Kristus dalam hidupmu, Anda tuh orang keren, orang hebat. Anda tuh tidak tertandingi. Haleluya. Pakai Kristus, kata Alkitab, kenakan Kristus. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Handphone, kita punya handphone. Kalau bisa beli yang paling bagus, paling mahal kan, betul nggak? Handphone kita pakai buat apa? Yang paling banyak buat apa? Hah? Foto ya? Itu jawaban jujur Ibu. Selfie, foto. Kedua, WA. Ketiga, wis luar biasa. Pak Hendrik Lim lu bisa baca Alkitab handphone tuh. Kalau gitu nggak perlu beli handphone yang mahal ya. Ya kita yang beli handphone yang mahal. Karena sebenarnya dalam handphone segalanya ada. Aplikasi apa aja ada. Sama seperti handphone. Yesus yang tinggal dalam kita. Segalanya dari Dia dan bagi Dia, untuk Dia. Semuanya ada dalam Dia. Bayangkan Bapak Ibu kalau Yesus itu sungguh-sungguh dalam kita dan kita mempercayainya. Semua yang surga punya, Tuhan bilang itu milikmu. Jadi jangan takut kalau Anda bekerja dimanapun, melangkah dimanapun. Karena bumi tempat Anda bekerja, itu milik Bapa kita. Anda harus punya iman. Ya, saya ingin mengajak kita melihat cara hidup. Dua cara hidup ini sangat kontras. Supaya kita memahami. Ya, kebanyakan orang Kristen gagal karena dia nggak tahu bagaimana cara hidup yang benar di dalam Tuhan. Bapak Ibu, tujuan Anda diselamatkan itu apa? Yang pagi tadi nggak bisa jawab ya. Tujuan Anda diselamatkan itu ngapa? Pak Hendrik Lim, tahu? Apa Pak? Gak ada yang salah, gak ada yang salah, tenang aja. Di sini gak ada skor. Ayo, apa? Pak Agung? Yes, benar itu Pak Agung. Betul kan? Nah, Pak Albert apa tujuan diselamatkan selain masuk surga? Hah? Wah, luar biasa. Dan dekat dengan istri ya, haleluya. Makanya tuh digandeng terus. Ada lagi jawaban yang lain? Wah, hebat Ibu Widi, hidup kekal, suami istri yang jawab loh. Tujuan kita diselamatkan itu masuk surga dan hidup kekal, betul nggak? Sekarang pertanyaan kedua, mengapa Yesus mau tinggal dalam hidup kita? Untuk apa dia tinggal dalam hidup kita? Kan kita percaya nih, udah belum ya? Kenapa dia mau tinggal di dalam hidup kita? Yohanes ngomong gini, waktu kamu percaya, kamu memperoleh hidup kekal. Ya, kenapa dia mau tinggal dalam kita? Untuk bawa kita ke surga? Enggak perlu. Dia enggak perlu tinggal di dalam. Kalau dia dibawa surga, tinggal tenteng aja. Betul kan? Untuk jaga kita, piara kita, dia enggak perlu tinggal di dalam. Yesus mau tinggal di dalam. Karena dia memang telah menebus kita dan gantikan kita. Hidup kita sama dengan Kristus. Saya adalah Kristus. Kristus itu kebangkitan kan? Kita udah mati kan? Kristus dalam kita. Jadi ada dua cara hidup. Cara hidup pertama adalah hidup bagi Kristus atau Kristus hidup dalam saya.
Kalau kita hidup bagi Kristus, motivasinya benar, tapi kita pakai kekuatan kita. Tapi Kristus yang hidup dalam kita, dan kita dalam Kristus, dialah yang melakukan segala hal bagi kita. Nah, orang percaya itu enggak percaya Yesus sanggup lakukan apapun baginya, hidupnya. Hidup bagi Kristus, Kristus dalam saya, hidup dalam Kristus. Jadi Kristus yang hidup dalam kita, baru bisa kita hidup dalam Kristus. Aku melakukan apa yang lakukan bukan dariku, tapi dari Bapa. Yang Bapa lakukan bagiku. Sebenarnya bukan aku yang melakukannya, kata Yesus. Sama, dia tinggal dalam kita. Begini, tadi kita ngomong ya, tujuan diselamatkan adalah masuk surga. Yang pertama. Yang kedua adalah hidup kekal. Nih, masuk surga itu bicara nanti kan, betul nggak? Hah? Banyak orang Kristen, dia cuma mau percaya Yesus karena hanya mau masuk surga. Saya kasih tahu, waktu Anda percaya, Anda punya hidup kekal. Hidup kekal itu bukan nanti, hidup kekal itu sekarang. Surga itu udah pasti milik Anda dan saya. Anda jangan dipermainkan oleh banyak pengajaran, banyak hal-hal yang melemahkan Anda. Waktu Anda punya Yesus, Anda milik Yesus. Yesus yang punya surga, dia yang bawa kita. Anda nggak bisa, orang Kristen tuh ngomong gini, kita ini perlu diselamatkan, perlu anugerah, kasih karunia. Kita hanya pikir bahwa keselamatan aja yang butuh anugerah dan kasih karunia. Kita lupa, setiap hari hidup kita, dari pagi sampai sore, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, kita tetap butuh anugerah Tuhan. Bukan hanya diselamatkan penuh anugerah, tapi setiap hari hidup kita, Alkitab ngomong, dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dari pagi sampai malam, sampai tahun-tahun hidup kita, kita tetap butuh anugerah Tuhan. Bukan hanya keselamatan. Kadang apa? Kalau enggak gitu kita ngomong ini, saya enggak butuh anugerah, cuma butuh keselamatan. Berarti kita melakukan dengan kemampuan kita dan kekuatan kita. Maka itu akhirnya Alkitab ngomong tadi, WN ngomong, terkutuklah orang yang mendapatkan kekuatannya dan kemampuannya. Maka itu apa yang kita buat tuh enggak maksimal, enggak berhasil. Karena kita pakai kemampuan kita, kekuatan kita. Padahal Tuhan itu tinggal dalam kita, dia yang melakukannya bagi kita. Cuma satu cara kerja anugerah, percaya. Enggak ada cara lain. Anda harus percaya, oh dia telah mati di kayu salib menggantikan kita. Jadi hidup kekal itu sekarang. Hidup kekal itu bicara gaya hidup. Hidup kekal itu bicara hidup yang berlimpah. Hidup kekal itu bicara hidupnya Yesus yang ada dalam hidup kita. Ini kata hidup ya. Hidup ada dua kata, namanya bios. Bios ini hidup. Hidup yang secara alamiah, itu bios. Bios itu hidupnya ada pada ayam, pada bebek, pada kucing, pada anjing, pada tanaman. Itu nah hidupnya bios. Secara alamiah bios. Pernah dengar kata bioskop? Hah? Bioskop ya? Pak Hendra langsung ingat ya bioskop waktu muda di mana? Cuma sekarang kan udah nggak ada nih. 21 sekarang kan bioskop, bios, stetoskop, kop. Itu artinya gambar hidup. Gambar hidup. Gambar hidup kan? Gambar hidup. Padahal mati. Nah, orang Kristen yang tidak punya hidupnya Yesus, hidupnya Allah, kita nggak lebih daripada meong kita. Halo, paham maksud saya? Hidup, tapi nggak ada kehidupan Allah. Nah, hidup Allah itu namanya Zoe. Zoe. Di NTT ada Zoe ya, nama tempat Zoe.
hidupnya Allah. Setiap orang percaya punya hidup ini dalam hidupnya. Siapa yang hari ini ke gereja pagi ibadah kedua ini yang tadinya itu agama lain, tiba-tiba percaya Yesus? Ada? Nggak ada, udah orang Kristen dari awal. Tenang, nggak ada jebakan. Dan tenang, nggak minta ditraktir makan, tenang. Ada nggak nih, dulu saya ini agama lain nih, tiba-tiba saya jadi Kristen, saya datang ke gereja ini. Ada, coba angkat tangan. Dikit ya. Pak Hendrik Lim, satu ya. Satu. Saya pastikan, Anda pasti bersama Bapak di surga. Nggak mungkin Anda di tempat ini datang tiba-tiba. Anugerah Tuhan yang menarik Anda dan membawa Anda untuk percaya kepadanya. Termasuk saya. Kami keluarga besarnya penyembah berhala. Mana Anda bicara tentang Yesus yang kasih Alkitab gue buangin. Ya, tapi karena anugerah Tuhan, saya merespon yes. Semua keluarga saya percaya Yesus hari ini. Siapa itu? Itu pekerjaan Allah. Dia tinggal dalam Anda dan saya. Ya, saya mau ngajak Anda nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Di Yohanes ngomong hidup yang kekal banyak banget kata percaya. Barang siapa makan dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal. Makan dan minum itu bukan berarti kita barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Dokter Muhammad Pak, kayak Dracula. Itu artinya percaya. Bagi kita yang percaya, kita mempunyai hidup yang kekal. Anda harus yakin dalam dirimu Anda punya hidup yang kekal. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang datang pergi. Gue suka gue datang, gue gak suka gue pergi. Kalau kita iya. Betul gak? Kadang ke gereja ada, kadang kagak. Kadang ke kul, kadang enggak. Kadang komsel, kadang enggak. Itu manusia. Tapi Tuhan gak mungkin kalau dia tinggal dalam kita, dia pergi keluar masuk, keluar masuk. Dia Allah yang mengasihi kita. Dalam keadaan apapun hidupmu. Dia tinggal dalam hidup Anda dan saya. Maka itu mulai hari ini, Anda harus memaksimalkan Dia yang ada di dirimu untuk kamu lihat kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Aku berkata kepada sungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jika ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dan apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Sekarang gini, hidup bagi Kristus dengan kekuatan sendiri. Akibatnya apa? Kalau kita hidup bagi Kristus dengan kemampuan dan kekuatan kita. Akibatnya apa? Lelah ya. Ketahuan dari wajahnya. Apalagi? Hah? Oh, bosan. Johan? Ada yang bosan Johan? Apalagi? Wush, masa Yuli semua jawabnya nih? Jangan Yuli dong, cuma jemaatnya cuma satu. Apalagi? Oh, yang lain tuh nggak pernah lakukan apapun ya, walaupun dengan kekuatan.
Apa? Frustrasi, depresi, tidak ada sukacita, gagal, maning. Ya. Jadi orang yang hidup bagi Kristus ini gini dia ngomong. Saya berusaha hidup kudus. Saya berusaha hidup benar. Saya berusaha. Saya berusaha. Saya berusaha, saya minta hikmat Tuhan, saya minta kekuatan Tuhan. Mengikuti gaya hidup Tuhan. Kelihatan benar kan? Nih cek ya, mengikuti gaya hidup dengan hidup dalam gaya hidup, beda ya? Halo? Saya mengikuti gaya hidup Pak Hendrik Lim nih, mengikuti. Bukan Hendrik Limnya di hidup saya. David Beckham, siapa David Beckham? Main bola ya. Kalau David Beckham ada dalam diri Pak Hendra bisa main apa? Tadi yang lucu pagi tadi, kita tanya Pak Hendri. Pak Hendri, kalau David Beckham hidup dalam hidup Bapak Hendri bisa apa? Bulu tangkis. Dia ngomong. Gue bilang itu Alan Budi Kusuma. Yang gitu. Pak Hendra bisa main bola, perlu latihan waktu David Beckham tinggal dalamnya? Atau perlu belajar nggak? Hah? Nggak perlu. Yang perlu dilakukan Pak Hendra adalah bagaimana memanifestasikan David Beckham itu keluar dari hidupnya. Paham? Anda yakin nggak Kristus tinggal dalam dirimu? Anda bisa? Halo? Kalau Yesus sungguh ada dalam dirimu, Anda bisa apa? Hah? Anda perlu Pak Bos berdoa buatmu? Amin, puji Tuhan. Kerjaan gue ringan sekarang ya. Udah amin kan? Betul nggak? Kalau Yesus tinggal dalam dirimu, kamu bisa apa? Keren nggak ini? Anda coba hidupin benar-benar ya. Dari dulu saya memang gitu. Enggak ada rasa takut apapun menghadapi. Ya. Selama saya melayani tempat ini, gereja ini, ya 22 tahun, 18 tahun di tempat ini. 17 tahun pertama itu kita gagal bayar. Kalau perusahaan udah bangkrut ya. Ada mungkin 4 kali gagal bayar. 3 bulan gak bayar. Diancam, di itu, di ini. Gue tenang. Pak nggak bisa gini Pak, Bapak harus jadwalin bayarnya berapa, gue tulis aja. Pas tanggalnya ada loh, haleluya. Tapi ngeri sedap juga. Yang paling gawat tahun ini, bisa 3 kali. 3 bulan nggak bayar, 3 bulan nggak bayar, 3 kali tahun ini. Jangan main-main. Anda lihat saya nggak ada masalah kan? Masih haleluya kan? Masih doain orang, melayani orang, memberkati orang, masih lakukan. Karena saya percaya Yesus dalam saya. Ya? Waduh banyak lah kalau diceritain. Anda yakin gak Yesus dalam hidupmu? Apa yang Yesus buat, harusnya Anda bisa buat. Jadi gak usah pagi-pagi Pak Bos lagi doain, haleluya saya udah bisa doa. Ya. Bangkit, berdiri, katakan, hei. Kelemahan, sakit penyakit. Kau tidak pernah berkuasa atas keluargaku, tahu? Halo? Siapa yang hari ini sakit terus? Ada aja sakitnya. Anda harus bangkit dan kalahkan. Manifestasikan Kristus keluar dari dirimu. Halo?
ekspresikan. Ekspresi caranya banyak, alatnya Anda harus baca renungan firman, Anda ikut doa, Anda persekutuan orang percaya, Anda harus ikut. Itu alat-alat yang akan cara Anda memanifestasikannya Anda tahu. Saya bingung orang Kristen gak suka ikut doa loh, bad night. Harus itu menjadi kesukaan orang percaya. Karena kita hidup, kalau kita tuh cuma karena itu. Gak ada yang lain. Ya, bukan karena kita karaoke, bukan karena kita nonton, atau kita ke mall. Enggak. Doa. Nyanyi sama-sama. Doa orang yang ngerti bahwa Yesus tinggal dalam hidupnya pasti beda. Tadi kan kita berusaha untuk kudus, untuk benar, untuk menyenangkan Tuhan. Harus kita ngomong ini, Tuhanlah kekudusanku. Beda nggak? Halo? Tuhanlah kebenaranku. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah hikmatku. Tuhanlah kemenanganku. Tuhanlah gunung batuku. Waktu Anda ngomong itu tuh kan iman. Betul nggak? Tuhan, saya mau ke minggu depan. Tapi saya punya guguk 3 Tuhan. Tolong jaga dia ya. Jaga guguk saya Tuhan. Tuhan, buat tetangga itu berbuka hati, nanti dia mau kasih makan meong gue juga. Tuhan bilang, lu mau bayar berapa? Persembahannya gambar jala gimana? Tahu gambar jala? Kita suka perintahin Tuhan loh. Wah ngajak banget kita ini. Coba rubah doa-doa kita. Tuhanlah kemenanganku. Haleluya. Jadi kalau Ata pergi berperang, tidak ada tantangan-rintangan yang gak bisa kuatasi bersama dengan Kristus. Karena Tuhanlah kemenanganku. Panji-panji kebenaranku. Haleluya. Itu kan iman. Yang tadi itu iman gak? Yang tadi itu gak mau bertanggung jawab. Suruh Tuhan tanggung jawab. Tuhan tolonglah Tuhan ya. Tuhan tolong sembuhkan dia. Tuhan tolong besuk dia. Aduh ya Tuhan, minta Tuhan terus. Kristus dalam hidupmu manifestasikan. Manifestasikan. Kalau orang hidup bagi Kristus, sadar nggak sadar, dia hidup menurut Taurat. Bukan hidup di dalam Taurat, menurut Taurat. Orang Kristen yang telah mengalami anugerah Tuhan, dia bisa hidup menurut Taurat. Sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tapi satu kali di Roma 7 dia ngomong ini, setiap kali aku melakukan yang baik, yang jahat yang aku lakukan, terkutuklah tubuhku ini. Siapakah yang bisa melepaskan aku? Roma 7, nanti Roma 8, dia baru sadar, dia ngomong nih, setiap orang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Hiduplah oleh Roh. Kita bisa menurut Taurat. Apa itu Taurat? Hukum-hukum Taurat dibuat untuk dilanggar. Taurat itu membangkitkan keinginan-keinginan. Keinginan untuk tidak taat, keinginan untuk memberontak. Itu Taurat, nggak percaya. Tiap Selasa semua pengerja wajib doa Fetnah. Taurat kan? Betul nggak? Tapi ada keinginan kita kan untuk tidak taat. Keinginan untuk berontak, memang gitu. Jangan sentuh ini. Justru kita sentuh. Betul nggak? Kamar ini dilarang masuk. Justru kita mau lihat-lihat ada apa dalam. Itu Taurat. Dia membangkitkan keinginan-keinginan. Jangan berzina. Justru dia membangkitkan keinginan untuk berzina. Memang hukumnya gitu. Banyak kita menurut Taurat hidupnya akhirnya. Kita harus menurut hidup dalam anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Berjalan dalam anugerah Tuhan. Cuma satu, iman. Gak ada yang lain. Percaya. Yesus kekuatanku. Itu kan iman.
Yesus kemenanganku. Yesus sumberku. Ya. Apa lagi? Kita bukan mengikuti gaya hidup Kristus, tapi Kristus ya yang hidup dalam kita. Amin. Jadi gini, Wosmeni dalam bukunya cerita tentang Taurat gini. Bagus nih. Pagi tadi nggak ada, saya ingat aja. Jadi semua kita hari ini sebenarnya telah kawin dengan Mr. Taurat. Kitanya istrinya Tuan Taurat. Taurat itu kan hukum-hukum. Semua kita. Ya, kita kawin dengan Tuan Taurat. Tapi Tuan Taurat ini kan sempurna. Tidak boleh salah. Pasti istrinya stres. Ya, enggak ada yang benar apa yang dilakukan istrinya dengan Tuan Taurat. Akhirnya enggak tahan lagi dia. Tiba-tiba muncullah manusia paling ganteng di muka bumi, Yesus. Dia ngendut, Mr. Yesus, gue enggak kuat lagi nih menikah dengan Taurat. Gue tiap hari dipukuli, enggak ada yang aku lakukan yang baik pun salah di mata dia. Enggak ada yang benar di mata Taurat. Nah itu Mr. Taurat kali ini. Ada nggak suami-suami dari Taurat? Ibu-ibu? Nggak ada ya? Saya nggak kuat lagi. Kata Yesus nggak bisa. Kalian udah menikati ikat perjanjian. Bisa kalau kamu mau kawin lagi kecuali karena kematian. Itu kan kita ngomong gitu kan? Salah satu dari kalian boleh mati, baru boleh kawin. Kalau dua-duanya itu nggak bisa. Taurat bisa mati nggak? Hukum Taurat nggak bisa mati. Sampai langit dan bumi lenyap, tidak ada satu iota titik pun yang bisa dihapuskan dari hukum Taurat. Di Taurat nggak bisa mati. Yang bisa mati itu siapa? Istrinya. Gimana caranya mati? Yesus yang bawa dia ke salib. Yesus yang matiin dia. Halo? Dia gantiin kita. Akhirnya kita menjadi mempelai Kristus. Kita hidup dalam anugerah. Itu maksudnya. Kalau kita nggak sadar selama ini, kita tetap menjadi istrinya Taurat. Hukum-hukum. Kalau kita ngomong sama anak kita, nak, jam 10 harus nyampe rumah ya. Hukum gak tuh? Jadi dalam hatinya ada keinginan untuk berontak dan untuk tidak taat. Ingat ya kata-kata saya. Semakin Anda kasih hukum, semakin dalam hatinya punya keinginan untuk memberontak, untuk tidak taat. Padahal yang kasih hukum itu, saya yakin Anda nggak mau hukum dia. Anda sebenarnya waktu Anda ngomong jam 10 balik tuh, sebenarnya Anda mengasihi anak kita kan? Betul nggak? Tapi anak ngomong ini hukum nih. Dia akan berusaha memberontak. Berusaha untuk tidak taat. Nah hati-hati dengan hukum-hukum. Dengan anak kita pun, dengan keluarga kita pun, kita harus mencurahkan anugerah itu. Amin. Saya mau mulai hari ini, kita semua hidup dalam Tuhan, dalam anugerahnya, dalam Yesus dalam kita. Sungguh-sungguh Anda memanifestasikan hidupmu. Saya yakin Anda ini akan berkelimpahan. Tetangga pun masih bekerja, masih diberkati kok. Apalagi Anda di dalam Kristus. Kristus di dalam Anda. Tempat kering aja bisa berair. Haleluya. Benar. Tuhan akan buat itu. Nah, mulai sekarang coba tutup mata. Punya mimpi dulu. Tutup mata. Mau ngapain Anda? Yesus ada dalam dirimu. Anda mau dibawa Yesus kemana?
pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, pelayananmu. Tuhan, bawa aku 10 toko gue, haleluya. Bisnis gue, saya mau punya klinik sendiri, rumah sakit. Saya mau punya gedung sendiri, haleluya. Biarkan Tuhan bekerja melalui kita. Ada kisah itu, ada seorang yang ingin menemukan Clinton waktu itu ya. Dia nggak bisa masuk. Ya nggak bisa lah, nggak jelas. Ya, di depan istana dia nangis-nangis gitu ya. Tiba-tiba anak kecil lihat dia. Ditanya, ngapa om? Nangis-nangis kayak anak kecil gini. Iya saya mau ketemu Presiden Clinton, tapi saya nggak diizinkan masuk. Ya nggak dikasih lah. Anak tuh ngomong gini om, tangan anak itu, tangan bapak itu diajakin dan masuk. Ternyata pintu gerbang yang ada pengawal-pengawal itu nggak nahan dia loh. Dia bawa aja masuk. Sampai di depan ruangannya Presiden Clinton. Diketok pintu. Ada apa? Nih Pi, orang ini mau ketemu Bapi, mau ngomong. Anda ngerti maksud saya? Anda ngerti? Karena yang bawa itu anak. Haleluya. Bukan Yesus anak Allah tinggal dalam dirimu. Dia akan bawa Anda. Haleluya. Anda harus mempercayainya. Mungkin hari ini Anda di lembah. Anda ada badai. Harusnya Anda tetap bisa melihat ada Yesus di sana. Anda tetap percaya. Gak usah panik, gak usah kacau balau, tenang aja. Amin. Tuhan berkati, haleluya.